Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan coba buat tutorial bagaimana cara membuat brankas dengan sistem pengaman ganda. Jadi ada sebuah brankas, brankasnya itu kita pasangin keypad untuk password, kemudian ditambahin kamera untuk mendeteksi wajah. Oke, langsung saja kita ke videonya. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Di video kali ini saya akan coba buat brankas. Jadi brankasnya itu seperti ini ya. Jadi di brankasnya itu saya pasangin keypad, kemudian saya pasangin LCD, ditambah dengan kamera buat deteksi wajah. Jadi prinsip kerjanya itu seperti ini. Jadi nanti ketika kita pengen buka brankas, kita itu harus masukin password terlebih dahulu. Jadi kita inputkan password di keypad. Kalau passwordnya itu benar, maka akan lanjut untuk nge-scan wajah kita. Tapi kalau passwordnya itu salah, jadi kita hanya diberi salah 3 kali. Jadi kalau password yang kita ketikkan itu sudah salah 3 kali, maka akan berbunyi alarm yang cukup berisik yang menandakan bahwa yang akses itu berarti bukan si pemilik brankas karena dia nggak tahu passwordnya gitu. Tapi kalau passwordnya itu benar, maka akan lanjut di scan wajah. Nah, kalau wajah kita itu terdaftar di database, maka brankasnya kebuka. Tapi kalau wajah kita tidak terdaftar di database brankasnya, maka ya brankasnya tidak akan kebuka gitu. Jadi seperti itulah gambaran yang akan dibuat pada video kali ini. Oke, jadi saya akan coba perlihatkan skematik yang saya gunakan pada project brankas ini ya. Inilah skematik yang saya gunakan. Oke, jadi saya menggunakan microcontroller Arduino Uno untuk mengontrol LCD, mengontrol keypad, ditambah buzzer sama relay. Kemudian saya gunakan ESP32Cam buat mendeteksi wajah. Jadi yang harus diperhatikan di sini itu adalah penggunaan adaptor ya. Jadi yang pertama, door loop-nya ini harus dikendalikan menggunakan adaptor yang 1 ampere gitu. Kalau tegangannya kalau arusnya itu tidak 1 ampere atau 2 ampere, itu nanti menyebabkan ada tegangan reverse namanya, atau tegangan arus balik yang menyebabkan microcontroller kita itu bisa ngereset sendiri. Jadi biar lebih aman, kalau mau buat project ini gunakan adaptor yang 1 ampere, yang 12 volt. Kemudian, kenapa saya tambahkan di sini step down? Di sini ada step down ya. Jadi step down itu digunakan untuk ngatur tegangan agar kamera kita itu bekerja maksimal. Jadi ada kondisi di mana ESP32Cam itu tidak bekerja dengan optimal karena tegangan yang diberikan itu kurang. Maka di sini saya tambahin step down, kemudian step down itu saya setting di tegangan 5,4 volt. Kalau di alat saya set 5,4 volt di sini untuk tegangan di ESP32Cam, juga untuk tegangan input di Arduino Uno-nya. Nah, tegangan segitu itu udah maksimal kerja dari ESP32Cam. Kalau di bawah 5 volt, biasanya dia agak tidak bagus kinerja ESP32Cam. Oke, jadi yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah penggunaan I2C. Jadi karena di sini ada pakai I2C buat LCD-nya, maka pin di I2C itu harus di pin SDA dan SDL yang ada di Arduino Uno. Nah, kebetulan di Arduino Uno SDA SDL itu ada di pin A4 A5. Mana tahu nanti kalau teman-teman pakai controller lain, silahkan pasang atau hubungkan ke pin SDA dan SDL-nya. Oke, lanjut. Nah, karena di sini komunikasinya itu komunikasi serial, Arduino Uno itu saya hubungkan ke ESP32Cam itu menggunakan kabel. Maka gunakan di Arduino Uno itu gunakan pin selain pin serialnya. Karena pin serial itu biasanya ada di pin 0 dan 1, maka jangan gunakan pin 0 dan 1. Karena kita akan banyak sekali menggunakan serial print. Kalau serial print gitu kan kita gunakan untuk melihat hasil di serial monitornya. Sementara kalau dihubungkan pin di sini, dia juga akan kekirim ke ESP32Cam. Maka gunakan pin selain pin serial yang ada pada microcontroller tersebut. Saya gunakan pin 2 dan 3, dan nanti akan dibangkitkan menggunakan software serial agar dia menjadi pin serial yang lain gitu. Intinya jangan pasang di pin serial pada microcontrollernya. Oke, mungkin cukup ini ya yang harus dijelaskan dari skematiknya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke program. Nah, sebelum saya coba simulasikan, brankasnya itu sudah jadi, saya akan coba perlihatkan nanti simulasinya.
Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah program. Jadi saya rancang programnya itu ada 3. Jadi 2 buat ESP32CAM, 1 program buat Arduino Uno. Jadi ini. Jadi di sini ada program full Uno. Jadi kalau program full Uno ini adalah program yang digunakan untuk Arduino Uno-nya. Kemudian ada program full cam brankas. Jadi ini buat program kameranya. Nah, kameranya ada 2. Selain full cam brankas, ada juga program untuk mendaftarkan wajah. Jadi kan brankasnya itu hanya akan mampu mengenali wajah yang kalau kita daftarkan. Makanya terpisah. Jadi kalau teman-teman pengen daftarkan wajah di brankasnya, maka yang harus dilakukan itu adalah masukkan program daftarkan wajah terlebih dahulu. Oke, sebelum masuk ke program daftarkan wajah, saya sudah pernah buat tutorial seperti gambar ini. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana cara mendaftarkan library face recognition. Jadi silakan ikutan tutorial itu terlebih dahulu agar nanti tidak ada error saat mencoba programnya. Oke, di sini kita akan coba untuk mendaftarkan wajah saya terlebih dahulu menggunakan program daftarkan wajah ini. Nah, di program daftarkan wajah ini yang harus diperhatikan itu adalah ini aja, penggunaan SSID dan password. Gunakan hotspot teman-teman itu sesuaikan aja namanya sama passwordnya, dirubah aja sesuai dengan passwordnya. Nah, nanti setelah di-upload kemudian ditekan reset, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Maka di bawah itu akan ada IP. Ini IP yang dikeluarkan oleh kamera kita. Ini bisa di copy. Nah, kalau sudah muncul IP seperti ini, lanjut kita buka halaman browser. Kita akan coba mendaftarkan wajah saya terlebih dahulu ya. Oke, kita masukkan IP yang tadi. Nah, ini adalah tampilan dari ESP32CAM-nya. Di situ kelihatan ya kualitas dari kamera ESP32CAM. Langsung aja kita daftarkan wajah. Pertama ketikkan nama si user. Saya ketikkan nama saya di sini. Kemudian hadapkan wajah kita ke kamera agar dia mampu mengenalinya gitu. Kita hadapkan ke kamera. Setelah dihadapkan ke kamera, langsung tekan add user ya. Nah, kita udah selesai daftar, itu akan muncul di sini nama saya tuh, capture face. Berarti saya sudah terdaftar di sini. Artinya brankasnya nanti akan mengenali saya itu sebagai user gitu. Nah, inilah cara mendaftarkan wajah kita ke brankasnya. Nah, setelah brankasnya itu kita daftarkan wajahnya, atau setelah kita daftarkan wajah kita itu di brankas, langkah selanjutnya itulah kita masukkan lagi program full cam ini ke dalam kameranya. Karena daftarkan wajah itu hanya program untuk daftarkan wajah aja. Sementara program intinya itu ada di full cam brankas ini. Oke, saya akan coba upload terlebih dahulu full cam brankasnya ini. Oke, sekarang programnya sudah saya upload lagi ya. Jadi sekarang sudah dimasukkan program full cam ya. Jadi program ini sudah saya masukkan ke brankasnya. Sekarang kita akan uji mensimulasikan brankasnya. Yang mana nanti kita ketikkan password. Kalau password benar, lanjut scan wajah. Kalau wajah kita dikenali, itu brankasnya terbuka. Oke, langsung saja kita coba simulasikan. Oke, jadi ini adalah brankas dengan sistem pengaman gandanya, yang mana tadi saya sudah daftarkan wajah saya di dalam. Ini ada buat kamera, ini buat LCD-nya, kemudian ini keypad buat masukin password. Sekarang keadaan brankasnya terkunci ya. Tadi kan kalau kita inputkan password, kalau dia benar lanjut dengan scan wajah. Tapi kalau seandainya wajah kita passwordnya itu salah 3 kali, maka alarmnya akan aktif. Sekarang kita coba passwordnya itu salah terlebih dahulu ya. Jadi password yang betul itu adalah 1-6. Ini saya random passwordnya. Kita tekan pagar. Nah, itu salahnya 1 kali. Nah, jadi program salahnya itu dia itu disimpan di memori EEPROM. Jadi walaupun kita lepas powernya seperti ini, alatnya ini mati, kalau kita nyalakan lagi, dia itu tetap mengetahui bahwa sudah ada 1 kali password salah gitu. Jadi dia tidak ulangi dari 0 lagi. Dia tahu bahwa
password salah itu udah 1 kali. Jadi kalau kita inputkan password lagi yang salah, dia akan terbaca salahnya 2 kali nih. Saya masukkan password yang salah, saya tekan pagar. Nah, itu anggap salah 2. Berarti password itu sudah salah 2 kali. Walaupun kita lepas lagi powernya, dia akan tetap mendeteksi bahwa passwordnya itu sudah salah 2 kali gitu. Jadi aman. Oke, langsung kita masukkan passwordnya itu benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tekan. Oke. Jadi passwordnya benar, kita disuruh tunggu. Nah, ini adalah proses untuk nge-scan wajah. Saya hadapkan wajah ke kamera. Oke, wajah sudah mengenali, kamera sudah mengenali wajah saya dan sukses, dan berangkasnya sudah bisa dibuka. Inilah rangkaian di dalamnya. Oke, karena wajah saya terdaftar kan dia langsung kebuka ya. Berangkasnya langsung kebuka. Ini. Dan kita disuruh untuk tekan ini. Tekan apapun di keypadnya buat kuncinya lagi. Jadi kalau kita pengen kunci berangkasnya, bebas kita tekan tombolnya random aja, tekan angka 5, maka dia akan kekunci lagi. Setelah nah kita disuruh masukin password lagi. Nah, ini adalah berangkas dengan sistem pengaman gandanya. Ini berangkasnya terbuat dari ini ya. Ini bahannya seng gitu ya. Ini power, dan ini tegangan power adapter yang 1 ampere tadi. Oke, itu adalah berangkas yang sistem pengaman ganda. Jadi kita masukkan password tadi, kemudian lanjut scan wajah. Kan berangkasnya juga udah terbuka gitu. Itu adalah video aslinya atau real alat gitu ya. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang pengen buat, silahkan tuliskan, kirim pesan via email pada saya. Nanti saya akan coba bagi programnya full ketiga-tiganya sekaligus skematik rangkaiannya, biar bisa teman-teman coba sendiri di rumah atau coba sendiri untuk mempraktekannya. Oke, jadi sebelum mencoba sendiri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menjalankan program ini. Yang harus diperhatikan itu adalah, oke, saya akan coba buka program untuk Uno-nya. Jadi saya tidak akan jelaskan banyak karena programnya terlalu banyak, jadi terlalu lama menjelaskan program yang sebanyak ini ya. Saya akan jelaskan hal-hal yang penting aja di programnya. Yang pertama ini, your password ini adalah password yang dianggap benar oleh berangkasnya. Jadi ganti aja sesuai keinginan teman-teman. Kemudian yang harus diperhatikan itu ini adalah serial beginnya. Serial beginnya itu saya buat di 4800 gitu. Nah, kenapa di 4800? Karena memang ketika saya ngeriset, ketika saya coba alatnya, ESP32CAM dengan Arduino Uno itu hanya mampu berkomunikasi dengan baik di sini, di bit rate-nya ini, di baud rate-nya itu 4800. Jadi kalau di Arduino-nya di setting 4800, maka di full frame-nya, di kameranya juga di setting 4800. Nah, seandainya kalau teman-teman coba ternyata komunikasi itu gagal, nggak jalan, silahkan uji di baud rate yang lain. Bisa 9600, bisa 11500, ataupun nilai-nilai baud rate yang lain. Sesuaikan agar dia berjalan maksimal. Karena saya pernah uji ketika membuat sistem absensi pakai wajah, itu dia mampu Arduino SP32 SIM yang SP32 SIM itu dengan SP32CAM itu mampu berkomunikasi menggunakan baud rate 11500. Di luar itu dia kadang ngirim, kadang tidak. Nah, kalau di project kali ini yang saya coba itu di 4800 di baud rate-nya. Jadi kalau teman-teman silakan bervariasi ya, dirubah aja baud rate-nya itu sampai dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, jadi di program ini tidak ada yang perlu diinikan, yang dirubah langsung copy, langsung upload itu udah bisa kalau rangkaiannya itu sama gitu. Kalau seandainya teman-teman pengen rubah kontrolernya, misalkan pakai nano, ya tinggal sesuaikan aja pinnya. Saya sudah buat jelas di sini pin yang digunakan. Ini adalah
Ini buat relay 12, kemudian pin buzzernya ada pin 13, inilah pin 4 sampai 11 itu adalah pin buat keypadnya. Oke. Nah, jadi program ini udah lumayan cerdas. Kenapa? Karena ESP32 CAM karena branchasnya itu akan jalan kalau kondisi perangkat itu dalam kondisi baik. Jadi gini, jadi saya sudah rancang di program kameranya itu, karena kamera ESP32 CAM ini sering bermasalah atau sering error di kameranya, maka Arduino Uno itu akan menampilkan halaman tampilan password itu akan muncul kalau ESP32 CAM sudah bagus gitu. Jadi di program itu saya rancang. Jadi gini, ESP32 CAM itu akan ngecek dulu kondisi perangkat dia. Kalau kameranya itu udah oke, dia akan beritahu si Uno-nya bahwa kameranya oke. Nah, si Uno sudah mengetahui kameranya oke, baru dia tampilkan halaman password. Jadi mereka komunikasinya ganti-gantian gitu. Makanya nanti kalau teman-teman perhatikan di program saya itu banyak pakai wire dan juga banyak pakai serial pin karena memang komunikasinya di situ gitu. Oke, satu lagi kalau seandainya teman-teman coba di sini, nanti teman-teman akan coba temukan kebanyakan saya menggunakan for dengan delay 2000-an. Nah, kalau seandainya teman-teman misalkan di sini, ini ada program ya. Misalkan komunikasinya itu tidak bagus atau alatnya tidak bekerja dengan baik, selain diganti baud rate-nya, coba bervariasi ditambahkan nilai I-nya. Kalau ini kan kecil dari 3, bisa kecil dari 4, bisa kecil dari 5. Karena mereka akan mengirim beberapa kali. Contohnya gini. Jadi ESP32 CAM itu akan memberitahu Uno bahwa alatnya itu dalam kondisi baik dengan cara mengirimkan karakter. Dia kirim oke terus. Nah, kalau seandainya Arduino Uno menerima oke dari ESP32 CAM, Arduino Uno akan balas kembali oke CAM bahwa dia mengatakan dia udah tahu bahwa kameranya udah dalam kondisi baik. Jadi komunikasinya ganti-gantian gitu. Jadi komunikasinya itu tidak akan lanjut ke komunikasi yang lain kalau komunikasi yang mereka sekarang itu belum selesai. Jadi Arduino Uno-nya tidak akan proses kalau kameranya tidak dalam kondisi baik. Jadi yang harus perhatikan itu baud rate-nya sama ini jumlah. Pokoknya yang ada for pakai I di program ini terlalu banyak ya karena banyak komunikasi. Di sini juga nih, banyak komunikasi. Ini for lagi ada ini yang 4. Tinggal dirubah aja nilai ininya, banyak komunikasinya dirubah aja gitu. Oke, mungkin cukup sekian pada tutorial pada video kali ini. Mudah-mudahan membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.